Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat sebuah video pengantar, yaitu apa saja yang nantinya akan kita pelajari pada pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Jadi langsung saja, simulasi dan komunikasi digital. Nah, apa sih simulasi dan komunikasi digital? Di sini saya jelaskan ya, simulasi dan komunikasi digital merupakan mata pelajaran yang membekali para siswa agar dapat mengomunikasikan gagasan, ide, pemikiran atau konsep melalui media digital. Jadi siswa nantinya dapat menyampaikan gagasannya atau idenya melalui media digital. Selanjutnya dalam proses pembelajarannya, siswa dapat mengomunikasikan ide atau konsep yang dikemukakan oleh orang lain dan mewujudkannya melalui media digital dengan tujuan menguasai teknik mengomunikasikan gagasan atau konsep. Ya, jadi nanti siswa dapat menyampaikan idenya yang dikemukakan oleh orang lain. Ya. Kemudian selanjutnya, tujuan akhir dari mempelajari simulasi dan komunikasi digital ini adalah bagaimana nantinya mempelajari berbagai teknik dan cara bekerja yang berkaitan dengan mata pelajaran kejuruan. Kemudian siswa juga akan mampu mengomunikasikan gagasan atau konsep yang ditemukannya sendiri atau memodifikasi dari gagasan atau konsep yang sudah ada. Jadi nanti ya pada pertemuan yang awal-awal ya sampai mungkin pertemuan terakhir, nanti siswa akan diharapkan mampu menyampaikan gagasan atau konsep ya yang ditemukannya sendiri atau bahkan dari konsep yang sudah ada. Nah, kemudian media digital yang sering digunakan untuk mengomunikasikan gagasan atau konsep dapat dipilih dari aplikasi atau platform digital dengan menggunakan peralatan elektronik atau teknologi informasi dan komunikasi yang sudah ada. Jadi sekarang ya banyak aplikasi-aplikasi atau platform digital yang dapat digunakan untuk menyampaikan gagasan ide kita ya. Jadi sekarang sudah banyak aplikasinya atau platform digital yang bisa menyampaikan gagasan ide kita melalui media digital. Nah, kemudian kita perinci lagi ya, simulasi. Nah, apa sih simulasi itu? Simulasi merupakan salah satu cara untuk menggambarkan ciri, tampilan, ataupun karakteristik dari suatu sistem nyata. Gagasan awal dari simulasi adalah untuk meniru situasi dunia nyata secara matematis, kemudian mempelajari sifat dan karakter operasionalnya, dan akhirnya membuat kesimpulan dan membuat keputusan berdasarkan hasil dari simulasi. Nah, jadi nanti ya kita akan menggambarkan ciri-cirinya, tampilannya dari situasi yang nyata ya. Kemudian kita gagaskan, kita tirukan secara matematis. Kemudian akhirnya kita akan membuat kesimpulannya berdasarkan hasil yang telah kita amati. Kemudian jenis-jenis simulasi. Ya, ada beberapa jenis-jenis simulasi ya. Di sini yang pertama adalah simulasi analog. Simulasi analog adalah simulasi yang pelaksanaannya menggunakan rangkaian elektronika analog seperti operasional amplifier untuk integrasi, pembanding, pembalik, penjumlah dan lain-lain. Kemudian yang kedua simulasi hybrid ya, hybrid. Simulasi hybrid adalah simulasi yang pelaksanaannya menggunakan gabungan rangkaian elektronika analog dan komputer digital. Kemudian yang ketiga adalah simulasi digital. Simulasi digital adalah simulasi yang pelaksanaannya menggunakan komputer digital. Jadi kita nantinya di pelajaran ini simulasi dan komunikasi digital akan terfokus ke jenis simulasi yang ketiga ini ya, yaitu simulasi digital yang pelaksanaan menggunakan komputer digital. Nah, sekarang apa sih simulasi digital itu? Kita perinci lagi.
Simulasi digital adalah proses belajar dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK melalui pengembangan bahan ajar berbasis web. Lalu ruang lingkupnya. Ruang lingkupnya yang pertama adalah komunikasi dalam jaringan, ya, atau komunikasi daring, atau sekarang juga ini bisa disebut dengan komunikasi online, ya. Melalui komunikasi daring atau komunikasi online, nantinya diharapkan siswa mampu untuk memanfaatkan jejaring internet dengan sebaik-baiknya untuk mencari dan mendapatkan informasi sebagai pendukung gagasan atau konsep, sekaligus untuk mengomunikasikan gagasan atau konsepnya, ya. Jadi siswa diharapkan, ya, dapat memanfaatkan, ya, jejaring internet yang sekarang ini bisa dibilang sangat luas, ya. Kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk mencari dan mendapatkan informasi gagasan atau ide, ya. Sekaligus juga kita bisa memanfaatkannya untuk menyampaikan gagasan atau konsep yang kita punya. Kemudian selanjutnya ada kelas maya. Melalui kelas maya, diharapkan dengan adanya kelas maya ini, para siswa meningkatkan pengetahuannya dengan mengikuti kelas maya yang diselenggarakan oleh siapapun. Kelas maya adalah kelas yang diselenggarakan secara jarak jauh dengan menggunakan jejaring internet. Ya, jadi kelas maya ini adalah, ya, bisa kita gunakan untuk meningkatkan pengetahuan dengan mengikuti kelas maya yang biasa diselenggarakan oleh siapapun. Dan sekarang ini banyak, ya, penyelenggara-penyelenggara di kelas maya seperti webinar atau pelatihan secara online, ya. Jadi bisa dimanfaatkan melalui kelas maya. Kemudian yang ketiga, presentasi video. Presentasi video memungkinkan siapa saja dapat merekam gambar bergerak yang lebih baik dan lebih mudah, meskipun harus mempelajari teknik perekaman gambar dan penyuntingannya melalui video proses, ya. Video proses ini adalah perekaman gambar bergerak melalui lensa yang ada pada peralatan kamera digital ataupun kamera handphone kalian, ya. Jadi nanti siswa juga memungkinkan, ya, untuk membuat sebuah video, ya, sebuah video bergerak yang lebih baik dan lebih mudah. Nah, sekarang jadi bagaimana? Sudah siapkah kalian untuk memulai pelajaran ini? Ya. Setelah saya jelaskan di pengantar sebelumnya, saya harap, ya, jadi saya harap semua sudah siap untuk memulai pelajaran ini. Nah, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Nah, jadi pertemuan kali ini saya hanya membahas sedikit pengantar, ya, mengenai apa saja yang nantinya kita pelajari di pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Untuk mata pelajaran di pertemuan selanjutnya, kita akan sudah mulai bahas satu persatu mengenai apa yang kita pelajari di simulasi dan komunikasi digital, ya. Nanti pertemuan selanjutnya insya Allah kita buat video materi intinya. Oke, mungkin, ya, cukup sampai di sini video yang saya buat, ya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Kemudian saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.